Saudara, saya mengambil sebuah topik, sambutlah rajamu. Hari ini, kita tidak bisa lagi untuk merenungkan, merayakan, memaknai kehadiran Yesus di atas muka bumi sebagai bayi Natal. Tapi kita memaknai, ada sosok pribadi, raja di atas segala raja, Allah semesta alam. Dia pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Dia meninggalkan surga yang mulia untuk datang dunia yang terhina dan yang fana untuk engkau dan saya. Dia datang di atas muka bumi dengan sebuah karya penebusan, karya cinta. Tentunya dia kun fayakun. Dia Tuhan menjadi daging, bahkan menjadi firman untuk engkau dan saya karena karya ciptaannya. Saudara dikasih Tuhan, pertama kali Yesus hadir, dia lahir sebagai raja. Dia bukan lahir sebagai anak manusia biasanya, tapi dia adalah seorang raja. Kita tahu di Matius 1:18, Matius 2:23, saudara bisa lihat sendiri nanti, bahwa 700 tahun sebelum Yesus lahir, 500 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan akan lahir seorang Mesias juru selamat. Dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai engkau kota yang kecil, bahkan terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Ku itu K itu adalah besar, itu Tuhan. Di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengutus atau akan melahirkan seorang anak yang akan memerintah Israel. Karena orang bangsa Israel mendamba, merindukan seorang raja yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 kalau saudara pelajarin, itu ada 700 tahun di mana Yesus belum lahir. Di masa Mika adalah masa paling gelap di dalam zaman perjalanan bangsa Israel. Di sana mereka menyembah Baal, mereka menyembah namanya ilah-ilah, mereka menyembah patung, mereka hidupnya immorality sangat tinggi. Kegelapan sangat menyelimuti. Butuh seorang, butuh namanya terang dunia itu datang. Nah saat itu Mika berdoa, berkeluh kesah di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan berikan dia firman ini. Bahwasanya ada seorang datang untuk memerintah Israel. Nah saudari kasih Tuhan, ketika Yesus lahir kita tahu, ini flashback aja, pasukan di surga bernyanyi bersorak-sorai. Mereka itu menyambut karena kehadiran seorang anak, bukan anak manusia, tapi anak putra raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan menggerakkan orang Majus untuk datang dari jauh. Siapakah orang Majus? Saya tidak ada waktu, sebenarnya saya siapin videonya, filmnya, perjalanan orang Majus ini. Orang Majus sebenarnya adalah orang pintar perbintangan, ahli di dalam perhitungan mengenai lahirnya raja-raja di atas muka bumi. Mereka sering datang, perjalanan bisa 3 bulan, 6 bulan. Saya ada video karena waktu saya diberikan cuma hanya beberapa puluh menit. Saudara, itu adalah orang-orang Persia. Mereka datang dari berbagai tempat. Tuhan berkarya luar biasa. Mereka bisa bertemu satu dengan yang lain. Mereka persiapkan perjalanan mereka itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Bisa bertemu dalam sebuah titik, dalam sebuah tanggal, dalam sebuah timing. Karena itu karya Tuhan. Why? Kenapa Tuhan tidak memanggil orang-orang Farisi ahli Taurat? Tuhan justru mengutus orang-orang dinamakan tanda kutip kafir. Tapi orang panggil mereka, Tuhan panggil orang-orang yang pintar itu di luar, di rumah Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga memberitakan itu kepada gembala-gembala. Nah saudara, Tuhan menggerakkan mereka. Kok hilang? Tolong jangan dimatiin deh. Oke, saya menceritakan sekilas saya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu makna dari persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu adalah sebuah persembahan berikan penghormatan, pengagungan yang tertinggi bagi seorang raja. Di dalam Wahyu, kita tahu bahwa ketika ada di singgasana, di akhir zaman suatu hari saudara saya akan menuju ke sana, dan kita di situ akan tahu bahwa ada tua-tua. Itu 24 tua-tua di hadapan tahta Tuhan membawa cawan emas. Cawan emas penuh dengan kemenyan. Kemenyan itu berbicara doa orang-orang kudus. Itu dipersembahkan. Jadi doa saudara saya sebagai orang kudus itu ditampung.
di sebuah kirbat, sebuah cawan emas yang dipersembahkan tua-tua di hadapan Tuhan. Cawan berbicara bencana, cawan berbicara sebuah wadah. Wadah yang dimurnikan seperti emas yang dimurnikan datang ke hadapan tahta Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara saudara saya ketika kita menghampiri menghadap tahta Bapa di surga, butuh sebuah cawan. Butuh cawan itu berbicara tentang hati saudara dan saya yang pernah dimurnikan dan sedang dimurnikan dan telah dimurnikan. Itu bicara emas, pemurnian. Sebuah hati datang ke hadapan Bapa, persembahan itulah yang berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Bila seseorang datang menyembah, baik itu di dalam pujian penyembahan, di dalam pemain musik, di dalam apa, cawanmu tidak bersih, cawanmu tidak dimurnikan oleh emas itu, maka kita tidak mendapatkan sebuah perkenanan. Kalau engkau dan saya hari ini menyembah Tuhan dengan sebuah cawan yang sudah dimurnikan, yang sudah ditahirkan, yang sudah disucikan oleh Roh Kudus, maka apapun pujian, penyembahan, pemain musik kita berdoa, kita mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Kedua, saya bicara kemenyan. Kemenyan berbicara di zaman PL, setiap imam datang masuk bait suci, mereka wajib membawa namanya kemenyan. Kemenyan bagian dari ukupan, itu dipersembahkan. Bau kemenyan merupakan bau yang sangat disukai oleh Tuhan. Nanti kita akan pelajari lagi inti dari bikin minyak wangi. Nah, mur ini sangat mahal, apalagi mur yang murni. Saudara, mur adalah sebuah getah dari pohon, dikerat, dicampur dengan minyak untuk dipergunakan untuk membalsemi jenazah yang meninggal. Luar biasa saudara ya, itu udah wangi dan bisa membuat pengawetan gitu kan, kira-kira itu ya. Tidak bisa awet benar, tapi diberikan wangi untuk melawan bau busuk bangkainya jasad manusia. Itu mur, harganya pasti mahal. Dalam Yohanes 19 ayat 39, Nikodemus malam hari dia datang. Kenapa dia tidak bawa emas? Kenapa dia tidak bawa kurma? Kenapa dia bawa tidak yang lain? Tapi dia bawa mur. Mur berbicara sebuah pengurapan, persiapan kematian Yesus. Tapi dia tidak tahu. Tapi mur dia di dalam hatinya adalah sesuatu wewangian, sesuatu pengharuman. Ketika Yesus mati, nama Bapa dipermuliakan, kerajaan Allah turun. Saudara dikasih Tuhan pengurapan, bicara ke pengurapan kematian. Setelah Yesus disalib, Yesus meninggal. Perempuan-perempuan di sekitar sana, Maria Magdalena dan seterusnya itu, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur untuk mengurapi jasadnya Yesus. Kira-kira itu ya. Saudara, kita kembali lagi. Matius 21 ayat 5 menggenapi apa yang dikatakan Mikah pasal 5 ayat 1 dan 2. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Ini sebenarnya ada sebuah topik khotbah. Mengapa Yesus tidak menunggangi kuda? Raja kan menunggangi kuda, bahkan kereta kuda yang gagah, yang besar, kuda yang kuat ototnya. Tapi kenapa raja di atas segala raja, anak manusia ini menunggangi seekor keledai, bahkan keledai gak punya pengalaman. Nah, ini sebuah khotbah bahwa Yesus akan menunggangi, akan berdaulat, berkarya bagi seseorang yang dianggap dunia lemah, dianggap dunia tidak masuk dalam hitungan. Seperti Daud. Daud ketika Nabi Samuel untuk mencari pengganti Saul, ayahnya Isai memanggil semua anak-anaknya, besar-besar semua, perawakannya cocok jadi raja. Tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Hanya satu yang dilupakan, termasuk ayahnya, ada seorang anak remaja, namanya Daud. Tuhan akan berkarya bagi setiap kita yang memiliki hati cawan emas itu. Saudara, siapkan hati kita. Di tahun 2021, dunia itu akan goncang dengan segala goncangan, aspek ekonomi, aspek ada gempa, ada sampar, ada ini, banyak sekali. Nanti itu kita tutup tahun. Saya akan bawa sedikit renungan mengenai itu. Saya akan putar sedikit video untuk kita tahun 2001 persiapkan diri kita. Nah, kembali lagi, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus bukan sama, tidak bisa di-equal, tidak bisa disamakan dengan raja di dunia manapun juga.
Oke, Sakaria, ini Yesus naik keledai muda. Sakaria 9:9. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai bermuda. Saudara, Mika, Sakaria, Matius berulang-ulang menyampaikan sebuah statement, the same statement, sebuah pernyataan, sebuah statement yang sama dalam zaman yang sangat berbeda. Kita bicara Yesaya, itu 400-500 tahun, 600 tahun sebelum Masehi. Kita tahu ketika masuk dalam silent age, namanya silent period, antara Maliaki sampai Matius, dalam zaman kekelaman, zaman kegelapan, zaman kesunyian, Tuhan tidak berikan pewahyuan, Tuhan tidak berfirman. Setelah itu, muncullah, lihatlah rajamu datang kepadamu. Itu zaman sangat berbeda, tapi firman itu tetap sama, satu. Saudara dikasih Tuhan, waktu Yesus lahir sebagai putra raja. Belum genap dia jadi raja. Dia sebagai manusia yang sempurna, juga sebagai keilahiannya sempurna sejati, sebagai Allah sejati. Tapi belum. Tetapi Yesus ketika karya penebusan di atas kayu salib, karena ketaatannya, karena kesetiaannya kepada Bapa di surga, sehingga dia dikaruniai. Nanti kita akan lihat sama-sama, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10 dikatakan Yesus dikaruniai sebuah kuasa memerintah langit dan bumi. Karya penebusan dia di atas kayu salib itu merupakan sebuah turning point di mana Bapa mengaruniakan dia sebuah karunia yang paling tinggi, yaitu kuasa raja memerintah. Orang Yahudi selama ini hanya mengenal Yesus adalah Yesus Nazaret. Imajinasi mereka, konotasi mereka itu adalah raja yang mereka akan perintah mereka sesuai nubuatan nabi-nabi sebelumnya adalah Yesus harus lahir di Bethlehem. Tapi mereka panggilnya selama ini Yesus anak Nazaret. Oh, Yesus Nazaret anak Daud. Betul ya? Bolak-balik kita lihat Yesus anak Nazaret. Sampai hari ini kita tanya tour guide kita. Dia bilang it is not true. Ini gak benar. Yesus gak lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Nazaret katanya. Masih ada tempatnya. Loh, saya pernah tanya tour leadernya. Orang Yahudi, orang Israel, even sampai hari ini mereka tidak percaya Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Nazaret. Karena apa kelahirannya itu di Nazaret. Padahal tidak. Karena dia lahir di Bethlehem. Sebenarnya ada film juga ya. Saya siapin film ini. Saya bilang Bu Elisa, gumur lama. Film itu 20 menit durasinya. Bagaimana mereka datang untuk daftar di Bethlehem. Dan ketika bagaimana mengerang sakitnya Maria di atas keledai. Bukan kedelai ya. Keledai. Kesakitan, bagaimana mereka mencari. Akhirnya gak sempat dapat tempat. Terus terang di film itu katakan, dia cari Rosman gak ada, tapi tidak sempat lagi. Karena ini udah mau brocor keluar, dia angkat, orang bilang, ini ada tempatnya. Iya, bawalah ke kandang domba, karena itu banyak namanya itu apa, jerami-jerami, ada palungan. Gak keburu, sampai sana langsung melahirkan. Itu adalah kenyataan dari film, tapi saya tahu kenyataan benarnya enggak. Nah, jadi Yesus habis lahir, kita tahu bahwa orang Majusi ini tidak bisa kembali kepada kaisar, betul ya, kepada raja di situ. Lalu mereka pergi apa? Langsung kabur. Ketika mereka kabur, kedengaranlah bahwa tidak ada orang kembali dalam waktu sekian hari. Mereka sudah di Bethlehem. Maka terjadilah pembunuhan. Yesus lari, nggak sempat ambil akte lahirnya Yesus. Kita kira gitu ya. Jadi bikinlah di Nazaret. Jadi hari ini orang Yahudi tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Karena tempat lahirnya. Oke, setelah Yesus bangkit kita tahu Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tadi Wahyu sampaikan. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus duduk di atas singgasana di sebelah tahta Allah Bapa. Luar biasa. Saudara dan saya tidak perlu ragukan. Baik saudara yang streaming, saudara yang dengar baik-baik. Bahwa engkau dan saya hari ini menyembah kepada the living God. Tuhan yang hidup. Tuhan Raja di atas segala raja. Tidak ada seorang nabi, seorang siapapun tokoh agama yang mau lahirnya di nubuatan 500 tahun sebelumnya, 700 tahun sebelumnya. Hanya ada satu, nabi dia. Nabi Isa Al-Masih. Dia Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan dan Mesias dan Juru Selamat kita. Yesus dimuliakan Bapa atas kemenangannya dan karya agungnya itu di kayu salib dengan sebuah ketaatan.
Nanti akhir tahun saya akan bicara mengenai juga tentang ketaatan. Ketaatan saudara bisa bertahan atas guncangan. Bahkan Tuhan bisa membalikkan sebuah keadaan. Di dalam resesi, Tuhan sediakan sebuah meja resepsi buat kita. Kemenangan Yesus, ini Yesus dimahkotai oleh Tuhan, kemenangan. Kemenangan Yesus di atas kayu salib telah menaklukkan kuasa dosa dan kuasa maut dan kerajaan iblis telah ditaklukkan. Kita tahu bahwa selama manusia jatuh dalam dosa, iblis menguasai dunia bersama isi dunia ini. Sampai-sampai Yesus dicobain di atas setelah puasa 40 hari di atas gunung. Kalau engkau menyembah aku, maka aku berikan engkau semuanya. Artinya apa? Artinya iblis punya eksistensi untuk menguasai dunia ini. Orang ke Gunung Kawi, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah mencari kekayaan. Tapi hari ini kita tidak perlu lagi. Karena kita punya Yesus yang sudah menaklukkan dunia serta segala isi dunia. Tinggal waktunya saja. It is only the matter of time. Oke? Yesus adalah Raja yang adil. Saya bicara tidak terlalu banyak tentang Yesus. Pribadi Yesus itu ada dua. Adil dan kasih. Hari ini gereja Tuhan banyak kenal sisi kasihnya Tuhan. Tapi menurut tatanannya kerajaan Tuhan, Tuhan kalau datang sebagai Bapa, dia memeluk kita. Dia membelai kita. Yesus datang sebagai kekasih jiwa kita. Dia tahu hancurnya hati kita. Dia ikut menderita. Dia ikut menangis. Dia ikut berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Tetapi kalau dia datang sebagai seorang raja, pedang ada di tangannya. Kuasa, manifestasi kuasanya datang. Dia bawa dua, kekudusan dan keadilan. Dia datang dengan sebuah namanya murka. Makanya kita tahu Pak Yusak Cipto, almarhum, dia berkali-kali katakan, sebelum ibadah mulai aja saya sudah datang karena saya lihat Yesus datang. Itu Tuanku, Adonaiku udah datang, saya harus datang dulu. Dia datang dari dulu kalau dia naik ke mimbar, dia tidak pernah pakai sepatu. Kenapa? Dalam perbuatan kecil-kecil ini kan dia menghargai Tuhan. Dia sangat menghargai Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan, dia sangat muliakan Tuhan. Dia tahu Tuhan datang bisa sebagai kekasih, dia bisa sebagai pemusnah, pembinasa. Karena dia sering katakan, sakdet saknyet. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan marah, itu tinggalkan kita. Maka itu hitung waktunya, itu waktunya Tuhan. Kita menangis, ya, seseorang udah bertobat, seseorang ini. Kenapa dia bayar harga mahal, sampai mati pun dia tidak terjadi pemulihan. Karena Tuhan sempat memberikan sebuah kemarahan, sebuah statement atas hidupnya, kita tidak tahu. Tapi diselamatkan, mungkin diselamatkan. Tapi kemuliaan Tuhan sudah tidak dia terima. Ibaratnya Pak Agung itu adalah pursa yang pernah diberikan kepada dia. Kelihatan dia masih gegap gempita melayani Tuhan, punya karunia nubuatan, punya ini. Dia masih punya pulsa sisanya. Setelah itu habis pulsa, lenyap. Sampai mati pun di dalam kekelaman. Jangan, harus pelajarin dua sisinya Tuhan. Kalau Tuhan datang, dia adalah raja. Dia membawa kuasa raja. Saudari kasih Tuhan, sifat Tuhan adalah adil. Tidak ada raja di dunia itu yang adil. Percayalah. Tidak ada manusia di atas muka bumi termasuk saya. Tidak ada namanya sifat keadilan yang sejati. Kalau roh Allah itu tidak ada di dalam kita. Karena hanya dia, Tuhan, itu adalah raja yang adil. Dia Bapa yang adil. Dia tidak ada namanya pilih kasih. Kecuali kita yang lebih mengasihi dia daripada orang lain. Nah, kita mendapatkan hak prerogatif, yaitu perkenanan Tuhan. Oke, saya sampaikan lagi, Yesus adalah Raja Damai. Dia datang, lihat, dia dianiayai, dia di atas kayu salib, dia ajari kita. Kalau kita ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Orang mau baju kita, berikanlah jubah kita. Orang minta kita berjalan sekian meter, kita jalan lebih dari banyak itu. Dikatakan, Yesaya 96, ini juga nubuatan 500 tahun, 600 tahun sebelum Yesus datang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatikan bahasanya. Seorang anak akan lahir atau telah lahir. Telah lahir. Ini bicara iman. Ini firman datang dari Tuhan. Firman itu berbicara iman. Telah lahir untuk kita. Seorang putra telah have given. Itu sudah terjadi. Tapi di alam spiritual. Diberikan untuk engkau dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Tadi saya katakan keadilan. Kuasa Tuhan.
Satu, bicara kasih. Kasih nanti saya akan urai sedikit aja. Nah, itu bicara damai. Dalam istilah bahasa Ibrani, what is the peace? The meaning of the peace. Ibrani katakan itu shalom. Aveni shalom alaihim. Ada di dalam Tuhan, ada damai itu. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, sungguh-sungguh firman-Nya di dalam kita, maka sesungguhnya damai itu turun atas hidup kita. Sering digunakan di perjanjian lama, rujukan bicara ketenangan jiwa seseorang. Secara individu, ketenangan jiwa itu bicara shalom. Oke, kita kiranya roh damai sejahtera Natal. Ketika Yesus lahir, kita tahu pasukan malaikat di surga bersorak-sorai, bumi penuh dengan kedamaian. Malam sunyi, malam senyap. Kecuali hati kita gundah gulana. Oke, saya bicara Yesus tadi ya, bicara adil dan kasih. Yesus punya kasih namanya tanpa syarat. Unconditional love. Belajar ini saudara. Sekali lagi kita tidak merayakan bayi Natal di palungan. Tapi kita lebih mengenal sifat karakter pribadinya Yesus sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Pernahkah engkau dan saya merasakan dalam hadirat Tuhan aja? Saya gak bicara mimpi, bicara penglihatan. Pernah gak kita merasakan Tuhan memeluk kita? Kalau belum, belajar. Lebih intim bersama Tuhan. Karena kehadirannya itu nyata dalam hidup kita. Dia bukan mengasihi kita aja, tapi dia mengasihi musuh kita. Oleh sebab itu, Tuhan katakan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan mengutuk mereka, berkatilah mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka, termasuk musuh kita. Tuhan mengasihi pendosa, tapi Tuhan tidak mengasihi dosa. Gitu kan ya. Dia mengampuni orang yang berdosa. Kita kenal Raja kita itu Raja welas asih. Kasih yang tiada berkesudahan, kasih Tuhan itu setia, panjang, tinggi, lebar, dalam. Oke. Sekalipun kita tidak setia, dia Tuhan yang setia. Satu lagi saya katakan, kasih Tuhan itu kasih yang kreatif. Selama kita sungguh-sungguh tidak menghujat Roh Kudus, masih Tuhan berikan second chance. Kita boleh jatuh, Tuhan tidak izinkan sampai tergeletak. Oke, nah jadi kreatif. Kita tahu Bapa di surga, Yesus menggambarkan hati Bapa di surga. Seperti seorang anak yang hilang, anak bungsu yang kurang diajar, ya, minta warisan. Singkat cerita anaknya kembali, bertobat insaf balik. Bapa di kejauhan, itu menantikan melihat kepulangannya anak. Firman katakan Bapa itu terus berlari. Lari Bapa itu. Bukan tunggu anaknya dulu hati yang panas, enggak. Bapak udah menunggukan anaknya pulang. Bapak menunggukan satu ekor domba yang terhilang kembali. Bapak itu lari memeluk anak ini. Meskipun anak ini berbau babi, busuk. Pokoknya Bapak gak mau tahu, dia peluk dia. Itu adalah kasih yang kreatif. Kasih yang inisiatif. Oke, cepat ya. Nah, waktu saya habisnya udah habis ini. Yesus telah memberikan hidupnya pada kita sebagai teladan. Dia berkorban. Dia tahu ketika Bapak mengutus anaknya, sudah tahu adalah penderitaan di belakang. Dosa seisi dunia ditanggung. Dia teriak, Eli, Eli, sabatani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan? Itu detik yang paling sulit. Dia tanggung. Bukan penderitaan ini, sakit. Saya kemarin tidak hati-hati. Saya kemarin pagi mendadak. Saya check up lagi. Saya ini udah cek PCR. Jadi saya ini aman buat saudara ya. Saya udah 5 kali PCR. 5 kali ya. Kemarin sekali lagi. Saya nggak ada apa-apa. Saya mau kepingin aja. Check up aja. Saya cek imunologi. Ya bagus. Semua bagus. Saya tiba-tiba lihat fungsi ginjalnya sesuatu something wrong. Saya jam sama ibu. Telepon terus NH. Nggak bisa masuk. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya malam saya telepon langsung dokternya, kamu datang, saya ada praktek. Saya pergi, akhirnya puji Tuhan semuanya indikator bagus semuanya. Baik trigliserida, kolesterol ini ya. Dan saya kagetnya itu timbangan saya naik. Hari itu udah susah-susah turun 6 kilo, ini naik 5 kilo lagi. Udah mendekati awal lagi. Makanya saya bilang,
Orang mau kuruskan badan susah, mau gemukkan badan gampang. Tinggal jaknya didobelin gitu kan. Kolesterol, kalorinya ditambahin. Waduh, ini tambah gemuk aja gitu. Tambah perutnya nggak enak. Kalau laki itu gemuknya di depan. Kalau nggak percaya tanya novel aja ya. Di depan, hamilnya di depan. Iya dong? Nah, baru terakhir adalah ke wajah. Oke, saya ini melenceng dikit. Oke, kembali lagi ke laptop. Yesus berkorban buat dirinya, buat kita yang terhilang. Saya terus tengiang-yang lagu yang lama. Dia tinggalkan surga mulia untuk engkau, untuk engkau dan saya yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya yang terhina dan terhilang untuk dimuliakannya. Saudara, sebuah video bisa diputarin, bisa di-off-kan dulu, masuk ke video ini. Mungkin saudara udah tahu ini, udah pernah nonton, tapi ini adalah kedatangan Yesus, punya sebuah misi. Ayo cepatan, Victor duduk sana, duduk sampai mama ya Victor. Cepatan. Ini anak saya yang paling besar. Kalau belum kenal. Oke, udah bisa ya. Perhatikan ya. And what happened? Ini ya, kembali ke PowerPoint. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan sebuah misi mana? Oke, ini cerita tentang visi dan misi BSP. Kita ada hari ini, sebelum kita ada, mungkin sudah berapa tahun ya? Perjalanan kita udah 10 tahun, 11 tahun. Dulu kita jarang, kita hanya seminggu sekali bertemu, banyak di lapangan, betul nggak ya? Yang teman-teman yang lama-lama, ingat ya, Ira udah ikutin ya, waktu Maria, kita dari awal. Tempatnya kita di situ. Apa itu misi kita? Firman Tuhan katakan, kok kamu jalan? Oke. Feeding the needy. Ketika Yesus katakan aku lapar, adakah orang memberikan aku makanan? Bahasa Inggris bagus. Feeding meat. Feed itu menyuapin. Itu daging. Daging berbicara sebuah kehidupan. Bicara sebuah, di dalam daging ada darah. Itu bicara energi, bicara kehidupan. Ketika aku haus, adakah engkau dapat memberikan aku minum? Ketika menjadi orang asing, adakah engkau datang mengunjungi aku, mengambil aku, mengadopsi aku? Ketika aku telanjang, adakah engkau memberikan aku pakaian? Ketika aku sakit, adakah engkau mengunjungi aku, menghibur aku, dan berdoa buat kita? Itu adalah misi kita. Itu adalah isi dari Matius 25, 31-46. Ketika pesta anak domba, ada kambing-kambing sebelah kiri. Tuhan Yesus duduk sama-sama, sudah waktunya. Ada domba-domba sebelah kanan. Yesus katakan, hai kambing-kambing, engkau tidak layak di sini. Tempatmu di neraka sana. Sebab kenapa? Ketika aku haus, ketika aku lapar, aku ada di penjara, ketika aku telanjang, ketika aku sebagai orang asing, di manakah engkau? Di manakah aku melihat engkau lapar, haus, dan segalanya? Saudara, itulah misi kita. Kalau saudara saya terpanggil oleh Tuhan, mari jalan terus. Helping for needy. Kita lihat firman Tuhan. Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya ada kisah ya, tapi
karena waktu nggak sempat. Saya ingat waktu itu di Jepang itu ya, bagaimana saluran itu dari Times, dari jurnal-jurnal majalah yang terkenal di Amerika itu mereport masalah Jepang itu. Seorang nenek itu bagaimana menabur untuk berikan minum, berikan makan, anaknya menjadi seorang yang luar biasa. Ada beberapa di Perdana Menteri di Jepang, di asisten utamanya. Oke, saya tidak cerita karena waktu. Saudara, dalam bahasa Inggris katakan mercy, kemurahan hati, to the needy, mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan. Is a loan. Loan itu bicara memiutangi, loan. Tuhan hutang sama kita loh, percaya. Karena dalam generasi kita belum merasakan pembalasan Tuhan. Tuhan nggak ini, tapi anak cucu kita dibalas oleh Tuhan. Buktinya istri saya, kakeknya, neneknya itu seorang yang sangat taat di GPPS sebagai bendahara dan melayani Tuhan. Setiap pagi jam 4, mereka ada doa pagi jam 5. Saya lihat anak cucu mereka semua dokter. Sampai cucunya banyak dokter. Kalau Elizabeth dokter jiwa, beda. Yang lain dokter fisik. Ya dokter jiwa dia itu. Dokter jiwa ya. Oke. Saudara, and God will pay back those loan. Ya, ini jamak ya, lihat. Loan itu jamak. Jadi harus berkali-kali kita nggak bosan-bosan. The greatest things, the greatest of the faith, hope, and love. Ada yang terjemah charity, ada yang bicara love. Adalah pada akhirnya ada terbesar, itu adalah kasih. Oke, ini adalah kita, logo kita BSB adalah hati. Nah, ada gunanya kita dapat, teman-teman saya lihat, punya gereja besar, punya mobil mewah, punya semua, punya gedung, punya rumah bagus. Masuk rumah sakit hari ini, besok meninggal. I don't know. Apa dia selamat atau tidak. Even dia itu hamba Tuhan. Aku tidak tahu. Tapi saya lihat buah rohnya itu bisa tahu orang itu kemana kira-kira. Mungkin dia diobati lagi. Jadi jangan kagum, jangan iri kepada orang yang kaya. Punya gedung, punya ini. Apa yang mereka? Yang paling penting, hati mereka punya love. Paling penting itu. Merry Christmas. Happy New Year. Waktu saya lewat 4 menit. 5 menit, sorry. Saya sampaikan, Tuhan Yesus berkati. Saya persilakan Christine. Lanjutkan. Cepatan. Mana Christine? Waduh, masa ke toilet? Ini waktunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Ini Christine sudah datang. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib. Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja yang aman. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin.